Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini materi yang kita bahas mengenai double linked list atau doubly linked list ya. Nah, sebenarnya konsep double linked list atau doubly linked list ini mirip dengan konsep single linked list yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Nah, apa perbedaannya? Kita lihat. Nah, ini perbedaannya. Di doubly linked list ini kita perlu menambahkan sebuah pointer lagi. Jadi sebuah struktur data yang kita buat nantinya ada next dan ada previous. Data pointer next ini untuk menunjuk pointer selanjutnya atau node selanjutnya, sedangkan pointer pref itu untuk menunjuk node sebelumnya. Jadi perbedaannya hanya pada struktur datanya, di mana kita selain bisa mencari ke depan, kita juga bisa mencari ke belakang. Jadi forward dan backward. Seperti itu. Teman-teman bisa lihat bahwa perbedaannya pada struktur data yang kita buat hanya pada penambahan sebuah pointer previous, pref. Itu saja. Ya, jadi double linked list ini tidak terlalu berbeda dengan single linked list, hanya pada struktur data untuk pembuatan sebuah node. Secara garis besar untuk insertion maupun deletion itu sama saja. Nah, mungkin yang membedakan adalah logika bagaimana ketika kita menambahkan sebuah node dan logika ketika kita menghilangkan atau mendelete sebuah node. Itu saja yang berbeda. Nah, apabila kalian lihat node secara utuh, nanti bentuknya akan seperti ini. Kita akan mempunyai node di sini, di mana node ini akan memiliki link atau kite antar satu node dengan node yang lain, dan kita membutuhkan head yang akan menunjuk data paling awal dan juga tail yang akan menunjuk data paling terakhir atau node paling terakhir. Head untuk menunjuk node paling awal dan tail untuk menunjuk node paling akhir. Nah, karena terdiri dari dua buah pointer, satu node ini terdiri dari dua buah pointer yang menunjuk next dan previous, maka tentu kalau di ujung-ujungnya kayak tail nih, di tail next itu akan menunjuk null. Sedangkan head previous itu akan menunjuk null. Jadi secara garis besar itu saja teorinya. Nah, bagaimana untuk membuat atau menginsert sebuah node ketika linked list masih kosong di dalam double linked list? Nah, maka pertama kita harus cek dulu apakah linked list dalam keadaan kosong. Apabila dalam keadaan kosong, maka kita tambahkan sebuah node baru. Lalu node next-nya kita set null dan node previous-nya new node previous-nya kita set null. Nah, kita juga set head menunjuk ke new node, tail juga menunjuk ke new node. Ini ketika dalam keadaan kosong, ketika insertion dalam keadaan kosong. Lalu bagaimana kalau misalkan kita menambahkan atau menginsert node ketika sudah ada node? Nah, seperti ini. Sudah ada node, lalu bagaimana kita mau menginsertnya? Nah, ini saya bengkokkan terlebih dahulu ya previousnya, karena kita akan menambahkan node dari head. Nah, apabila node linked list tidak dalam keadaan kosong, maka kita buat node baru. Nah, yang warnanya merah muda ini adalah node baru. Lalu set new node next itu ke head. Jadi new node next itu menuju ke head. Nah, ini headnya. Karena kita insert dari head kan, maka kita bermain dengan headnya nih. Nah, seperti ini. Lalu new node pref itu kita set null. Jadi previousnya null. Lalu head previousnya, jadi head previous yang awalnya tadi null, kita suruh tunjuk ke new node. Nah, jadi seperti ini. Nah, jangan lupa
Head-nya kita pindahkan ke new node. Seperti itu. Head sekarang menunjuk ke new node. Nah, itu adalah proses insertion dari head. Head-nya yang pindah ke depan. Ya. Nah, bagaimana cara insertion dari tail? Nah, caranya sama saja. Nah, kita sudah menunjuk tail di sini. Kita bengkokkan dulu ini, ya, supaya lebih mudah melihatnya. Selanjutnya, kita buat node baru. Nah, yang warna merah muda ini adalah node baru. Ya, new node. Lalu, new node next. Seperti biasa, kita set null. Dan new node pref, itu kita tunjuk ke tail. Seperti ini. Nah, selanjutnya tail next kita tunjuk ke new node. Jadi bukan null lagi tapi ke new node. Nah, yang terakhir adalah kita pindahkan tail ke new node. Seperti itu. Nah, sekarang dia sudah menjadi linked list yang sudah terhubung satu sama lain. Nah, itu insertion dari tail. Nah, itu konsep untuk melakukan insert. Jadi, teman-teman bisa menginsert dari head maupun menginsert dari tail. Nah, untuk deletion, misalnya sebagai contoh, kita ingin menghapus data 2, gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat pada single linked list, untuk mencari data 2 ini, kita bisa lewat head maupun lewat tail. Karena kalau dari head berarti kita lihat next-nya. Dari head apakah sudah ketemu 2? Ya, ketemu angka 2? Belum. Next. Sudah ketemu angka 2? Ya, sudah. Maka kita akan menghapus node ini. Kalau dari tail berarti yang perlu kita lihat adalah pref-nya. Dari tail apakah sudah ketemu angka 2? Belum. Maka kita ke previous node. Sudah ketemu angka 2? Ya, maka di sini. Nah, tentu kita akan membutuhkan sebuah variabel pointer baru, ya, yang kita sebut dengan current. Nah, misalnya current-nya sudah menunjuk angka 2 di sini. Nah, kita akan menghapus atau menghilangkan node current dalam linked list yang kita punya. Bagaimana caranya? Nah, ketika current sudah menunjuk node yang ingin kita delete, selanjutnya kita buat seperti ini. Ya. Nah, kita akan menghubungkan yang ini node current sebelumnya, next-nya ke sini, dan previous sesudah current yang ditunjuk current itu ke previous-nya ini ke node sini. Nah, itu yang ingin kita lakukan. Lalu bagaimana caranya? Current next pref, current next pref. Berarti ini yang kita maksud. Ya. Jadi yang kita maksud adalah tanda panah ini. Current next menunjuk ini, pref yang ini. Nah, variabel ini kita ingin ubah menjadi current pref. Jadi apa yang ditunjuk sama current pref? Yang ditunjuk sama current pref adalah satu node ini. Maka kita ingin mengubah apa yang ditunjuk oleh variabel pointer previous ini untuk menunjuk sini gitu. Ya, sehingga jadinya seperti ini. Kita ingin mengubah isi previous di sini menjadi menunjuk node yang ini. Ya, menunjuk current previous gitu. Lalu selanjutnya kita ingin meminta apa yang ditunjuk sama next di sini agar menunjuk node di sini. Jadi current previous next yang ini kita minta tunjuk apa yang ditunjuk sama current next, yaitu ini. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa seolah-olah sudah tidak ada link lagi antara link list yang kita punya dengan apa yang ditunjuk oleh current. Ya, karena head 1, lalu next-nya lompat ke 3. Seolah-olah apa yang ditunjuk sama current ini sudah tidak kita tunjuk lagi, sudah tidak ada lagi di dalam linked list. Sedangkan kalau kita telusuri dari tail, previous-nya langsung ke 1.
Jadi seolah-olah kita menghilangkan node current ini, karena node ini hanya bisa kita cari dari current. Karena ketika kalian pindah dari segmen, current ini bisa jadi sudah hilang, ya, sudah di-destroy sama compiler C. Nah, itu kira-kira apa yang kita pelajari hari ini. Dan video selanjutnya kita akan belajar mengenai circular linked list. Teman-teman bisa mencoba double linked list atau double linked list ini sesuai dengan modul yang sudah saya berikan di melalui media psikologi, ya, melalui media online learning. Silakan teman-teman belajar di sana, coba satu persatu, lalu kalian lihat konsep dan teorinya lewat animasi yang sudah saya buatkan. Untuk diskusi, silakan diskusi melalui media diskusi yang ada lewat platform online learning yang telah kita sepakati. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu next time yang akan membahas mengenai circular linked list. Ingat teman-teman, jaga kesehatan agar bisa tetap belajar dengan baik. Sampai jumpa lagi.